Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, aku Nadila Pradipta dengan NIM 26050122130071. Aku dari Oceanografi B PJ Bang Angga. Di sini aku menjelaskan mengenai deformasi gelombang sebagai tugas A+3 dari praktikum gelombang laut. Jadi, deformasi gelombang itu adalah berubahnya karakteristik suatu gelombang seperti tinggi, panjang, arah, periode gelombang, dan lain sebagainya yang diakibatkan oleh adanya pengaruh perubahan kedalaman dasar laut dan kemiringan dasar laut yang tidak sejajar dengan arah datangnya gelombang. Deformasi gelombang ini juga dapat terjadi karena adanya variasi kedalaman dasar laut dan juga terdapat adanya suatu rintangan atau halangan seperti pulau, bangunan, atau pemecah ombak. Kemudian deformasi gelombang laut ini terbagi menjadi 3 jenis, yaitu refraksi gelombang, lalu ada refleksi gelombang, dan yang terakhir ada difraksi gelombang. Di sini refraksi gelombang itu merupakan suatu peristiwa pembelokan arah gelombang saat akan memasuki wilayah perairan dangkal yang disebabkan oleh pada saat gelombang tersebut merambat, gelombang tersebut masih menggunakan kecepatan rambat laut dalam ketika memasuki wilayah perairan dangkal. Refraksi gelombang ini juga terjadi karena adanya pengaruh perubahan kedalaman laut pada daerah di mana kedalaman air lebih besar daripada panjang gelombang. Kemudian ada refleksi gelombang. Refleksi gelombang merupakan suatu fenomena yang terjadi ketika gelombang datang mengenai atau membentur suatu rintangan atau halangan yang kemudian dipantulkan sebagian atau seluruhnya. Gelombang datang yang tidak sejajar dengan garis pantai akan dipantulkan kembali dengan sudut datang dan sudut kembali yang sama terhadap garis tegak lurus pantai. Refleksi gelombang ini biasanya terjadi pada wilayah pantai yang curam atau wilayah yang memiliki bangunan pelindung pantai. Kemudian ada difraksi gelombang. Difraksi gelombang adalah perubahan tinggi gelombang dan pembelokan arah gelombang karena adanya sebuah halangan atau rintangan seperti pemecah ombak dan pulau, sehingga gelombang tersebut akan berbelok mengelilingi ujung rintangan lalu kemudian memasuki daerah terlindung yang terdapat pada belakang rintangan. Kemudian ada gelombang pecah. Gelombang pecah ini merupakan jenis deformasi gelombang yang paling ekstrim, di mana gelombang pecah merupakan gelombang yang menjalar dari laut dalam menuju pantai dan mengalami pengaruh perubahan kedalaman laut, yang mengakibatkan gelombang beramplitudo mencapai level kritis, sehingga terjadi beberapa proses tertentu yang mengakibatkan energi gelombang menjadi energi turbulen. Kondisi gelombang pecah tergantung pada kemiringan dasar pantai, yaitu perbandingan antara tinggi dan panjang gelombang, serta bergantung pula pada kecuraman suatu gelombang. Umumnya pada kemiringan tersebut, kecepatan partikel di puncak gelombang sama dengan kecepatan rambat gelombang. Namun kemiringan yang lebih tajam dari batas maksimum akan menyebabkan kecepatan partikel di permukaan gelombang akan menjadi lebih besar dari kecepatan rambat gelombang, sehingga terjadi ketidakstabilan dan gelombang pecah. Gelombang pecah memiliki 4 tipe, yaitu spilling, plunging, collapsing, dan surging. Plunging ini biasanya digunakan untuk kegiatan air seperti surfing. Lalu ada breakwater. Breakwater merupakan bangunan pantai yang didesain untuk melindungi daerah perairan pelabuhan dari gangguan gelombang. Breakwater itu digunakan sebagai pengontrol erosi yang dapat mengikis garis pantai dan untuk meredam gelombang di pelabuhan. Ada 3 macam breakwater, yaitu tunggal, lepas pantai, dan celah. Kurang lebihnya segitu aja dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.